semuanya, balik lagi bareng kita di Obrolan Anak Manajemen. Sebelumnya kenalin, aku Amel dan rekan saya Fahri yang akan membantu ornamen episode 4 kali ini. Untuk tema kali ini adalah Evolving Talk Organizational Perspective and Personal atau kehidupan berorganisasi dan apa saja sih tantangan-tantangannya. Nah, untuk episode kali ini narasumber kita adalah Kang Wisnu sebagai Ketua Himpunan Manajemen periode 2003 dan 2024. Langsung aja kita panggil Kang Wisnu. Kang Wisnu. Halo Kang Wisnu, apa Halo kabar? semuanya, alhamdulillah sehat. Gimana tadi kendala nggak ada kendala gitu di jalan? Ada sih sebenarnya mah tadi kurang lebih baru bangun jam setengah 10. Tadi ditelepon sama kader Kang Upai, jadi agak telat dikit lah. Boleh Kang Wisnu perkenalan diri dulu? Oh iya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wisnu Puspari Sastra. Di sini saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen tahun 2023-2024. Boleh kita langsung aja yuk. Langsung Kang aja. Fahri ngobrol-ngobrol sama Kang Wisnu. Oh iya, boleh. Gimana? Langsung aja ya Kang Wisnu masuk pertanyaannya. Oh iya, boleh. Nah, bagaimana rasanya Kang Wisnu menjadi bagian dari himpunan mahasiswa gitu di kampus? Tentunya memiliki rasa senang juga gitu buat diri sendiri, karena bagaimanapun setiap orang itu punya tujuan masing-masing gitu. Yang pertama, emang tujuan saya itu awal masuk kuliah itu cuma ya kuliah aja gitu, kuliah belajar pulang gitu. Tapi dari satu sisi lain juga ngeliat bahwa aku juga butuh suatu pengalaman lebih gitu, apalagi tentang hal organisasi, pengalaman lebih yang ada di organisasi di Biatama, khususnya yang ada di Himamen ini gitu. Kayak gitu sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh Kang Ubon, gimana? Kegiatan seru yang memorable banget gitu yang pernah diadain oleh Himamen itu apa sih yang Oke, tentunya kalau di Himamen itu kan memiliki banyak proker gitu, dan ya, menurut aku gitu hampir semua proker yang ada di himpunan itu memorable, tapi mungkin yang lebih deep atau lebih kena yang paling yang itunya paling inaugurasi, karena di mana inaugurasi itu sebuah bukan proker, kayak acara yang dimana acara itu acara pelepasan masa jabat, betul, masa jabat. Oke. Oh iya, lanjut ya Kang, itu tentunya Boleh, memorable Amel. banget kan, Ya, inaugurasi. betul. Nah kan kalau itu tentang memorable ya, sekarang menurut Kang Wisnu dari semua proker yang pernah Kang Wisnu jalani di Himamen, apa yang paling disuka? Kalau misalnya yang dalam proker di Himamen itu yang paling aku suka tentunya podcast ini dong. Wih, tepuk tangan dulu dong, teman-teman semua. Karena dulu aku dua masa jabat dari angkatan 19 dan 20 itu aku berasal dari Departemen Kominfo yang tercinta ini gitu. Wih. Jadi Keren banget Jeffrey. mungkin kesannya ini cukup memorable juga, karena aku juga dulu pernah jadi ketuplak di podcast dan alhamdulillah sekarang jadi narasumber ataupun jadi pembicara gitu. Terus yang kedua, mungkin acara yang paling memorable itu di acara LKMM yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Organisasi, karena yang awalnya kita tidak tahu satu sama lain antar individu yang ada di dalam himpunan. Nah, di acara itu kita bisa tahu nih sifat ataupun individu satu sama lainnya gitu, Teh Kamel. Keren banget kan teman-teman semua. Nah sekarang aku mau nanya sama Kang Wisnu, Boleh, Teh. tips apa aja nih untuk mahasiswa angkatan 23 yang baru masuk yang ingin aktif di himpunan? Itu gimana tuh Kang? Oke, tipsnya buat angkatan 23 ataupun 24 nanti mungkin ya ini yang bakal masuk. Yang pertama, kenali diri dulu sendiri. Kalian itu tujuan kuliah itu mau apa? Apakah emang mau pulang kuliah langsung belajar, ataukah kita mau ikut organisasi gitu. Terus yang kedua, tipsnya paling senangin dulu lah dalam hal organisasi gitu. Jadi
takutnya ketika mohon maaf kayak misalnya kita orang yang langsung pulang ataupun apa, terus kita nggak tahu itu apa itu organisasi, takutnya nanti pas di organisasi mereka malah cuma hanya numpang nama doang gitu teh, kayak misalnya atau enggak misalnya ikutan proker tapi hanya sebatas anggota biasa gitu. Makanya kalau mau ikut himpunan kenalin diri sendiri. Terus yang ketiga paling di Himamendia dulu nih, buat teteh yang ada di sini, mungkin teteh nanti sebagai apa di Kominfo ramein dulu di departemen masing-masing, jadi biar menarik bondingnya buat angkatan yang terbaru kayak gitu sih teh Kang Ubud. Tuh buat angkatan 23 atau 24 yang ingin bergabung di Himamen nanti, tips dari Kang Wisnu bisa direalisasikan. Amin, amin ya Allah. Amin. Oke, kita penasaran nggak sih gimana Kang Wisnu ngebagi waktunya? Oke Kang, gimana cara Kang Wisnu ngebagi waktu antara kuliah dan Himamen itu sendiri? Oke, kalau buat ngebagi waktu mah balik lagi ke diri kita sendiri gitu, bawaannya gimana. Karena dulu aku juga pernah ngerasain menjadi anggota biasa yang namanya ngebagi waktu itu susah ya teh, antara akademik maupun non akademik. Tapi alhamdulillah setelah saya diamanahi jadi ketua himpunan, untuk bagi waktunya itu cukup tipis ya antara akademik maupun non akademik. Tapi bagaimanapun kita sebagai akademisi kuliah gitu, kita juga harus mengedepankan dari aspek akademiknya gitu. Mungkin misalnya nih kayak aku jam perkuliahan kan mungkin jam 9 sampai jam 6. Nah, mungkin jam 6-nya itu sampai jam 10-nya kita main dulu di luar sama anak-anak, nongkrong gitu, ngobrol santai. Baru nanti misalnya jam 12 sampai jam 3 ataupun jam 2 kita ngerjain tugas gitu. Sistem kebut semalam sih, lebih ke sistem kebut semalam kalau buat ada tugas ataupun belajar gitu. SKS betul. Karena ya yang penting itu ada prioritas ya. Betul, Ya, betul. Nah, buat Kang Wisnu sendiri, apa sih yang membuat Akang tertarik menjadi ketua himpunan manajemen ini? Sebenarnya ada dua jawaban gitu ya teh. Ada jawaban yang serius ataupun jawaban yang heureuy gitu ya. Kalau buat tertarik sih karena ingin apa ya, ingin menjadi suatu nama khususnya di Himamen itu. Karena kalian juga tahu mungkin Himamen itu baru berdiri sejak tahun 2020, baru 4 angkatan gitu. Dan senangnya gitu, alhamdulillah setelah nanti mungkin saya demis ataupun apa nanti ketika nanti bertemu di angkatan mungkin di 2035, 2036 gitu, saya sendiri gitu masih menjadi bagian dari apa ya, suatu sejarah di awal-awal berdirinya Himamen gitu teh, kayak gitu sih teh. Oke, kita penasaran nggak sih Kang Wisnu ini pernah stres atau tanggung jawab di Himamen tuh gimana cara mengatasinya? Wah, stres mah pasti setiap orang juga pasti pernah stres, benar nggak? Kalian juga pasti pernah stres kan? Iya ya, banyak Apalagi tugas buat tuh ya. kamu pernah stres kan? Bener, pernah. Ya. Cara mengatasinya buat stres, pertama buat dari diri aku sendiri sih, mungkin lebih ke main sama anak-anak, khususnya anak-anak angkatan 21, karena mereka juga gitu yang bisa menerima tugas aku mungkin gitu teh, setelah menjadi kahim ataupun misalnya kita bertukar cerita, entah itu kita cerita menanyakan tugas di kelas ataupun misalnya tugas yang ada di himpunan. Terus kalau dibilang stres mah, stres pada saat mendekati hari H ada proker yang gede gitu kan. Karena apa ya, walaupun sama saya sendiri gitu ataupun aku sendiri udah ngasih tahu ke anak-anak bahwa harus kayak gini, tapi yang namanya program kerja kan nggak ada yang namanya perfect gitu ya, masih adanya miskom. Nah, mungkin stresnya tuh kalau pas udah hari H ada yang ketinggalan barang lah, atau nggak misalnya lupa dengan tupoksi masing-masing. Terus ya banyaklah cerita stres selama di Himamen gitu. Tapi jalanin aja dengan apa ya, dengan ikhlas, dengan santai aja, bawa enjoy ke kita diri sendiri sih gitu. Jadi obat dari stresnya mah temen gitu ya. Betul sekali, rekan kerja. Betul. Jadi kayak let it flow aja ya Kang. Betul teh. Udah sih, ini udah dijawab yang tadi apa namanya teh, gimana Kang Wisnu pernah punya waktu nggak buat nongkrong gitu, sebagai kan Kang Wisnu teh sekarang sebagai
ketua himpunan, Oke. masih punya waktu nggak gitu? Buat nongkrong. Buat nongkrong sama teman-teman. Ya. Sebenarnya kalau buat nongkrong itu menurut aku ya dalam satu hari itu kan terdiri dari 24 jam gitu ya. Mungkin 12 jamnya untuk belajar, ya buat nongkrong gitu. Tapi nongkrongnya itu juga bukan hanya sekedar nongkrong doang gitu teh, kan kayak misalnya kita nongkrong tapi ngerjain PR atau ngerjain tugas itu sambil istilahnya kalau kata orang mah nyambi tugas yang ada gitu. Kayak gitu Kang teh. Lanjut aja ya. Boleh Kang Bon. Cerita lucu atau menarik apa yang pernah Kang Wisnu alamin lah di Himamen ini? Cerita lucu banyak banget. Makanya apa ya kalian kalau misalnya mau denger cerita lucu aku lebih dalam lagi gitu ya, masuk ke Himamen gitu khusus buat angkatan baru. Tapi ada satu sih cerita yang bikin menarik gitu ya. Waktu itu tuh di tahun 2022 yang dimana mau H-1 inaugurasi angkatan 19 teh. Oh iya. Nah pas itu waktu itu teh kita ada Kang Upay, ada Kang Ai, itu dulu ada Kang Guntur. Kita itu jadi divisi translog. Aku dari divisi translog buat ngambil kalau nggak salah tuh galon ke daerah apa sih ngobrol yang daerah atas tuh mau ke Manglayang. Ya pokoknya jalan itulah. Nah yang udah gitu saya itu sama Kang Upay sama Kang Guntur naik kolbak bawa barang. Seru ya. Aduh. Langsung lagi nah pas habis gitu pas di daerah tanjakan biasa karena waktu itu yang nyetirnya dulu Kang Upay sendiri tuh. Jadi yang nyetir Kang Upay, aku di tengahnya dan sebelah aku Kang Guntur. Pas lagi mau puter balik di sebelahnya ada jurang yang hampir apa ya cukup gak terlalu dalam banget gitu ya. Nggak jatuh kan? Hampir kebalik gitu. Aduh. Mobilnya gitu mundur Kang Upaynya kayaknya nggak tahu ngelamun nggak tahu gimana masukin gigi mundur malah gigi maju gitu. Jadi pas mundur hampir kebalik kayak gitu mobilnya. Itu H-1 mau inau gitu, untung aja masih selamatin oleh Allah mungkin teh ya. Ya, alhamdulillah. Untungnya pas udah kayak gitu apa ya kayak biasa-biasa aja gitu. Ada derek datang ataupun apa gitu. Sampai ada derek datang. Sampai ada derek datang karena itu mobilnya hampir apa ya nyangkut gitu kan. Nyangkut. Terkesan nih jadinya tuh kan. Terkesan banget itu. Mungkin cerita buat Kang Upay nanti kalau menonton video ini gitu ya. Ketika Kang Upay mungkin udah punya anak gitu ya. Ingat lagi aja gitu. Ingat lagi aja cerita waktu sama aku sendiri sama Kang Guntur hampir masuk ke jurang. Lanjut aja ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar Kang Wisnu sebagai ketua himpunan sama tips buat orang-orang gitu yang pengen jadi ketua himpunan. Kayak jawab pertanyaan dulu ya tentang tantangan terbesar ya. Mungkin tantangan terbesar buat semua ketua bukan di Himamen aja gitu ya. Yang pertama, bagaimana kita mengenali gitu sikap ataupun sifat tiap angkatan gitu kan, khususnya kan di tiap angkatan itu memiliki sifat ataupun sikap yang berbeda gitu. Nah bagaimanapun caranya kita ataupun saya sebagai ketua kita bisa masuk nih ke angkatan yang ada di bawah kita, karena kita juga harus bisa menyesuaikan nih bagaimana kita bisa tahu sifat dan sikap tiap angkatan itu. Nah mungkin yang pertama tantangannya itu kita harus mengenali dulu nih sikap dan sifat angkatan 22. Terus yang kedua tantangan terbesarnya itu mungkin banyak faktor luar ataupun faktor eksternal yang biasanya ingin bekerja sama ataupun ingin ngopi bareng gitu, tapi dibalik itu ya kita juga harus kita lihat dulu nih pembicaraan mau dibawa ke arah mana ataupun kita mau kayak gimana kayak gitu. Terus tipsnya buat yang mau jadi ketua himpunan sebenarnya buat tips mah nggak ada gitu, karena aku juga dulu waktu pas mau naik jadi ketua himpunan nggak ada kepikiran buat naik ketua himpunan gitu kan, jadi let it flow aja tadi yang kata Amel gitu. Tapi tips untuk menjadi ketua himpunan itu nggak ada, tapi hanya ada satu sih, keinginan diri sendiri untuk merubah suatu sejarah yang ada di dalam Himamen itu sendiri gitu, kayak gitu. Wih, keren banget. Keren. Jadi Nah, sobat Himamen semua, kita kan udah sharing and tips dari Kang Wisnu ya selaku ketua himpunan Himamen sendiri. Sekarang kita bakal main games. Ya Kang Fahri? Ya, gamesnya itu Adalah This or That.
Oke, jadi rulesnya itu Kang Wisnu memilih antara dua pilihan beserta alasannya. Siap Kang Wisnu? Siap, insya Allah. Oke, mulai aja yuk Kang Fahri. Pertanyaannya ya ini emang Ya. gamesnya. Oke. This or that, This or that. Oke. makan nasi pakai lauk pauk atau makan lauk pauk pakai nasi. Makan nasi pakai lauk pauk lah. Kenapa tuh? Kenapa? Karena menurut aku ya karbohidrat ataupun nasi itu menjadi sumber kehidupan gitu. Kalau misalnya seumpamanya kita makan nasi pakai garam pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya pauk pakai nggak ada nasi, kalau kata orang Indonesia mah kurang gitu. Tapi Kurang kan makan. di lauk pauk itu teh lebih gede proteinnya. Sebenarnya balik lagi juga sih ke perspektif diri kita sendiri gitu. Tapi kalau biasa kalau aku mau makan nasi dan lauk pauk gitu. Oke. Harus sama nasi ya? Betul. Harus Apalagi sama orang nasi. Indonesia, Orang gitu. Indonesia. Kalau Makan belum- mie juga harus pakai Nasi. Kalau belum makan nasi belum makan. Ya, Ya. betul. Nah, oke Kang Wisnu, this or that, lebih baik kedinginan atau kepanasan? Jadi lebih baik pakai selimut atau gak pakai selimut? Tentunya kalau kita hidup di Bandung gitu teh ya, kita mah lebih enak dingin gitu. Karena kalau kita panas suka nggak bisa tidur aku mah. Redang mah. Redang, bener sih. Susah kan. Oke lanjut ya Kang. Boleh, boleh. Nah, kalau misalnya Kang Wisnu jadi superhero nih, Aduh, superhero. terus dikasih kekuatan sama semesta, lebih baik tuh punya kekuatan super kentut atau bersin yang gede? Nah. Tuh. Aduh, Pilih bingung. yang kamu. Super kentut atau bersihin yang gede. Kalau ngelihat di film superhero yang kocak ya, biasanya itu pada milih yang bersihin yang gede sih. Kenapa? Daripada semua. Kalau misalnya super kentut, apa ya takutnya bau gitu. Tapi ada benefitnya nggak pengen bersin yang gede gitu? Bersihin yang gede paling buat ngebangunin orang sih, biar bisa ngebangunin orang. Bisa jadi agak bermanfaat Ya juga. betul, kayak ada alarmnya juga gitu. Ini pertanyaannya mendingan sering lupa nama orang baru atau sering lupa muka orang baru. Mending lupa nama orang, karena kalau misalnya lupa muka orang takutnya pasti apa ya, bingung juga sih sebenarnya. Bukan dua-duanya, tapi aku mending yang kita lupa nama orang gitu. Nama Karena orang. aku mah tipikal orang yang jarang kenalan sama orang gitu, jadi biar apa kreatif aja gitu, sama Tapi juga gitu. ingat gitu mukanya. Ingat, gitu. pasti Itu ingat. anak Imamen gitu. Yo iya, Sama. sebenarnya aku mah Benar. tahu sebenarnya aku juga tahu muka kalian waktu kemarin, mungkin hampir semuanya tahu, tapi aku nggak tahu nama kalian itu siapa gitu. Jarang diketahui, apalagi kalau yang misalnya anak Himamennya yang jarang ngobrol gitu, Ya, jarang pasti. ada di Himamen gitu, kayak gitu. Tapi pasti diingat sama Kang Wisnu. Pasti atuh, apalagi ya kan masa jabat aku gitu, pasti aku tahu semua muka anak-anak aku gitu. Pilih jadi orang yang sering lupa pakai deodoran Ya. atau sering lupa pakai parfum. Mending lupa pakai deodoran gitu, karena apa ya, aku mah nggak pernah pakai deodoran, jujur Oh, jujur nggak pernah. seriously gini mah aku mah nggak pernah. Tapi kalau parfum mah, kalau kata aku mendingan jadi nomor 1 gitu. Kalau perlu mandi parfum Mandi lah. parfum kalau ada mah Kang Ubon, kalau bisa ada sabun yang bisa ganti parfum gitu ya buat 1 hari gitu ya, bakal dibeli kalau sama aku mah gitu. Oke. Nah sekarang kita akan main this or that tapi edisi himpunan sendiri. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan jangan yang takut-takut deh. Enggak. Enggak, ini santai aja. Sama ngejebak, takut kayak tadi juga menjebakan. This or that Kang, lebih baik rapat himpunan di kelas atau di kafe? Di kelas, mungkin di ruang rapat kali ya, atau di kelas. Iya, bisa di ruang rapat Kalau atau di kata aku mah mendingan di ruang rapat ataupun di kelas. Yang misalnya nggak ngerokok ataupun yang misalnya nggak heureuy gitu. Karena kalau di kafe itu kebanyakan, khususnya jajaran gitu ya, kalau udah rapat di kafe, rapatnya mah cuma 30 menit, 35 menit sisanya ngobrol, ngerokok, nyantai, bikin TikTok, apalagi buat cewek-cewek tuh. Atau nggak ngobrol di makan di mana habis gini. Jadi mendingan di tempat tertutup ataupun di ruang rapat sekalian gitu, ataupun di kelas, jadi biar fokus lah, biar cepat gitu. Fokus rapatnya. Betul biar Bun. lebih efektif juga Ya, ya, betul, Kang. lebih efektif juga. Membuat program
membuat proker berdasarkan survei anggota atau atau minat pengurus? Oke, jawabannya ada sebenarnya dua-duanya jawabannya membuat berdasarkan minat pengurus dan minat anggota juga. Tapi bagaimanapun nanti ketika kalian ngejabat ataupun mau jadi ketua himpunan itu, kalau di dalam himpunan ada yang namanya ada RT atau MKOG PPP, karena semua program kerja ada di Himamen, semua tupoksi ataupun apa itu udah dijelasin di situ gitu. Mungkin nanti buat ketua selanjutnya lebih bebas mau mengembangkan atau memperbaiki proker yang ada sebelumnya gitu. Jadi jawaban kamu buat dua-duanya juga aku nggak bisa milih gitu. Dua-duanya juga emang benar gitu dari minat pengurus dan yang udah ada gitu. Kayak gitu kamu buat. Oke. Mengadakan kegiatan internal untuk anggota Ya. atau mengikuti lomba antar himpunan? Kalau kata aku ya, karena aku suka kebersamaan gitu ya, family lebih mengadakan acara internal dulu gitu. Internal untuk anggota. Betul. Nah, di acara internal juga kan tidak menutup kemungkinan kita ngadain lomba dulu di antara internal buat misalnya nanti dilombakan buat nanti kayak gitu. Diseleksi dulu gitu. Betul. Kalaupun kayak misalnya kayak ada di departemen Mikat, kita kemarin ada yang namanya timnas Himamen. Nah, kita ditandingin pas ada di acara Manfesta gitu. Kita tanding antar himpunan ataupun antar ormawa LKK lainnya kayak gitu maupun. Oke, list question ya Kang. Aduh, udah terakhir lagi nih. Ini nggak kerasa ya nggak kerasa teman-teman semua nih. nih, udah mau di penghujung acara. Oke, this or that, lebih baik mengembangkan hard skill terlebih dahulu atau soft skill teman? Oke, kalau kata aku lebih ke soft skill sih teh. Karena di dalam organisasi itu sebenarnya kita dilatih untuk bisa untuk hard skill dan soft skill. Tapi kalau lebih ke soft skill karena nanti kita di dalam dunia kerja ataupun apa penting nih yang namanya soft skill ini gitu. Karena mungkin nanti kita masuk ke generasi emas ya, di tahun 2000 berapa gitu. Nanti aku pernah dengar juga dalam suatu artikel gitu di internet gitu. Kalau kita itu nanti bekerja itu bisa berdasarkan soft skill diri kita sendiri gitu kan, gitu teh. Kayak gitu sih, kalau lebih ke soft skill. Soft skill. Tapi dua-duanya itu bermanfaat Wah, ya. tapi itu penting gitu, diasah. harus balance gitu antara itu bisa 50-50 lah 50-50 gitu. Jangan misalnya soft skill 100%, hard skill cuma 1%, jangan gitu. Jadi harus imbang lah. Harus balance. Betul, betul. Oke, nggak kerasa ya Kang Fahri udah di ujung acara. Betul banget, sudah di ujung acara. Nah, tentunya pasti ada kesimpulan nih di ornamen kali ini. Apa tuh Kang? Jadi buat teman-teman yang masih takut untuk memulai, takut gagal, semoga dari obrolan kita ini dapat menjadi inspirasi buat kalian semua untuk terus berkembang dan berani untuk memulai pastinya. Amin. Oke, terima kasih buat Kang Wisnu yang menjadi narasumber di ornamen kali Sama-sama, ini. capek. Makasih sudah meluangkan waktunya. Makasih juga ini buat coklatnya. Baik. Semoga lancar ya Kang, apalagi di semester akhir ini ya Oke, Kang. terima kasih. Semoga lancar nyusunnya, Amin. sidangnya Amin. dipercepat ya. Amin ya Allah, amin. Terima Sukses kasih. terus ya Kang ke depannya untuk nanti. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan nggak untuk Kang Wisnu kepada penonton? Atau quotes gitu. Ada sih satu buat anak-anak Himamen gitu, khususnya buat angkatan pejabat gitu ya. Jika kalian mempunyai kesibukan di luar organisasi, maka masukkanlah organisasi itu ke dalam kesibukan kalian. Wih. Sebelum ditutup acara ini, gimana kalau kita jargon Himamen dulu? Boleh dari aku? Iyalah. Oke, buat Himamen! Hidup! Himamen! Satu apa? Satu kita, satu rasa, satu bangsa. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton Ornamen episode 4 kali ini. Saya Amel, Saya Fahri. pamit undur diri. Sampai jumpa di Ornamen selanjutnya. Dadah!